Dan kemarin terkait bola panas yang bergulir tentang inisial artis AA, Amel Alfi yang selama ini dikait-kaitkan dengan inisial tersebut akhirnya angkat bicara. Eksklusif kepada tim Intens, Amel Alfi pun menanggapi pemberitaan panas yang mengaitkan dirinya dengan artis berinisial AA yang sempat dijadikan saksi terkait kasus dugaan prostitusi artis. Sempat terekam pula di kamera saat artis berinisial AA dibawa ke Polres Jakarta Selatan, di mana baju artis tersebut sama dengan baju yang dimiliki Amel Alfi. Lantas seperti apa Amel Alfi menanggapi semuanya? Benarkah Amel Alfi mengakui bahwa inisial AA memang dirinya? Ataukah Amel Alfi justru membantah semuanya? AA itu kan banyak ya, dan AA itu ya kebetulan nama aku Amel Alfi mungkin jadinya dikait-kaitkan atau segala macam. Itu terserah aja sih, terserah. Ya, baju kan bisa dibeli di mana aja ya, gitu. Ya udahlah, aku no comment lah kalau untuk itu. Iya. Kenal? Inisial A saya kenal. Saya kenal A pertengahan tahun lalu di salah satu klub Jakarta. Aku sih nanggepinnya ya terserah. Sekarang balik lagi kepada masyarakat, mau menilainya seperti apa, terserah. Kan semuanya punya pendapat masing-masing. Pesannya ya itu aja sih, jangan menilai orang dari luarnya karena aku berpakaian seksi, jadi aku dituduh yang enggak-enggak. Membantah bahwa inisial AA bukan dirinya, Amel Alfi sibuk dengan pekerjaannya sebagai DJ di tempat-tempat hiburan malam. Sementara itu berbeda dengan Amel Alfi, kondisi RA sang mucikari yang ditangkap bersama A kala itu, kini justru meratapi nasibnya di balik jeruji besi. Meski masa tahanan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan telah selesai, namun ternyata kepolisian memperpanjang masa tahanan RA menjadi 40 hari, lantaran berkas-berkas penyidikan terhadap RA belum lengkap. Lantas seperti apa kondisi RA? Lalu seperti apa pula curhat Amel Alfi terkait pekerjaannya sebagai DJ di klub-klub malam? Ya, yang pertama itu kita mau ngecek tentang proses permohonan penangguhan penahanan. Jadi tadi sudah ketemu dengan Kasat dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada jawaban. Yang jelas untuk RA ini untuk masa tahanan 20 hari sudah diperpanjang oleh penyidik untuk perpanjangan pertama 40 hari diperpanjang. Dan perpanjangan tersebut sudah keluar dari kejaksaan. Susahnya ya, apalagi di dunia malam kayak gini, pasti semua orang menganggap aku cewek yang bandel atau enggak cewek yang wah ini pasti bisa dibayar atau gimana gitu. Kalau aku sendiri sih, aku sih terserah ya orang mau ngomong apa tentang aku gitu, tapi yang penting aku tidak seperti itu gitu. Perasaannya sedih pasti ya, karena loh kok kayak gini sih. Dan belum tentu kan itu kebenarannya benar gitu kan, karena kan kemarin masih gosip. Beralih dari heboh kasus dugaan prostitusi artis, inilah heboh persiapan RCTI yang siap menggelar ajang anugerah seputar Indonesia kelima yang akan diadakan pada tanggal 9 Juni nanti. Seperti apa persiapan dan konsep acara di ajang tahunan yang akan digelar RCTI untuk kelima kalinya itu? Benarkah para artis akan dihadirkan untuk membaca nominasi hingga memeriahkan acara dengan penampilan-penampilan yang spektakuler? Ya, untuk tanggal 9 Juni kita akan menayangkan anugerah seputar Indonesia yang kelima kalinya. Kita akan tayang pukul 22. Memang seperti teman-teman tahu, ini adalah ajang penghargaan untuk individu-individu yang menginspirasi gitu ya. Tapi di luar dari itu ada tokoh fenomenal juga, di mana masyarakat bisa memilih lewat SMS. Di situ ada nominasinya adalah ada Cepopong, ada Ibu Susi, Ibu Menteri, dan kemudian ada Pak Budi Gunawan. Apa yang sudah kita siapkan untuk tanggal 9 Juni? Pastinya meskipun ini bentuknya adalah penghargaan untuk tokoh-tokoh inspiratif Indonesia yang mungkin selama ini orang banyak tak kenal gitu ya. Di luar itu kita akan tetap kemas secara menghibur pastinya. Kita buat lebih light, lebih ringan, lebih pop. Nanti Firza bakal duet sama Mbak Rosa. Ya, itu salah satu kebanggaan juga dan salah satu kehormatan juga bisa duet sama beliau. Pemirsa, jangan lupa saksikan Anugerah Seputar Indonesia tanggal 9 Juni. Dan yang pasti kalian harus melihat momen-momen yang harus dilihat untuk bangsa ini. Showcase! Penentuan wildcard akan dimulai. Siapakah yang lolos menjadi kontestan ke-13? Hanya di X Factor Indonesia. Kartika Putri datang.
kakinya digulungkan. Pasti seru dan kocak abis. Kata orang itu pamali kalau ibunya bilang cewek, bapaknya bilang cowok, ntar jadinya Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kembali ke dunia hiburan agaknya tak bisa dihindari sejumlah artis yang beberapa bulan lalu melahirkan. Setelah beberapa bulan menghabiskan waktu di rumah bersama sang buah hati, mereka pun harus mengakrabkan lagi kegiatan profesi mereka di lokasi syuting. Seperti Alyssa Soebandono misalnya, rela tak rela harus meninggalkan Muhammad Dirgantara Aliendra Harlino yang baru berusia 4 bulan di rumah bersama keluarga. Tak hanya itu, Ica begitu ia disapa, juga terpaksa menyimpan ASI secara khusus untuk kebutuhan sang buah hati selama ditinggal mencari nafkah, terutama di bulan Ramadan mendatang. ASI memang sampai sekarang ASInya lancar gitu. Jadi sebenarnya ya kalau misal ada kemauan dari ibunya pasti akan ada lah gitu jalannya gitu. Jadi apapun yang terjadi sebisa mungkin anak terus diberikan ASI gitu, walaupun mungkin kayak seperti sekarang Ica-nya sedang di luar tapi di rumah sudah ada stok ASI-nya gitu. Isinya nanti saat sudah mulai berpuasa gitu kan, ibu hamil dan ibu menyusui itu bisa membayar fidyah. Nanti dilihat kondisinya apakah mungkin menjalankan dua-duanya atau dibayar dengan fidyah gitu, karena tekadnya itu kan untuk memberikan ASI eksklusif untuk anak gitu. Jadi yang terbaik untuk anak dulu lah. Kau mau apa pastikan. Bukan hal mudah memang bagi Ica untuk tetap fokus menyusui Rendra di tengah kegiatan syuting. Namun ia akan terus berusaha mencari hal terbaik untuk sang anak juga dirinya. Harus aku. Mungkin awal karena mencari pola yang terbaik, pola yang Ica-nya nyaman, baby-nya nyaman, terus juga bagaimana mengatur waktunya, kan juga ini satu kegiatan baru yang Ica belum pernah lalui sama sekali gitu kan. Tapi ketika pola itu sudah ketemu dan mulai mengerti dari tangisan anak itu, oh anak ini haus gitu, itu ya sudah dinikmati lah semuanya. Sangat menyenangkan ya gitu, karena memang ini menjadi satu kegiatan baru yang dimana kita tidak pernah diajari di sekolah manapun, harus dari diri kita sendiri yang belajar, dan kita juga mempunyai tekad bagaimana bisa menjadi sekolah pertama yang terbaik untuk anak gitu, karena kan gimana pun juga orang tua itu adalah madrasah pertama anak gitu. Jadi ya menyenangkan karena kita mempelajari suatu hal yang baru yang memang kita sama sekali belum pernah pelajari sebelumnya. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga Pengalaman meninggalkan anak yang masih balita pasca melahirkan juga dialami artis yang juga presenter cantik Ola Ramlan. 4 bulan mengurus buah hatinya bersama Muhammad Alfar Hutapea, ia harus melanjutkan lagi karirnya dengan tampil di layar kaca. Imbasnya, dengan berat hati, ia pun harus meninggalkan dan memberinya bekal ASI di lemari pendingin untuk Alina Naira Hutapea. Di tengah perasaan tak tega meninggalkan Alina, Ola mengaku bagai mendapatkan hikmah yang lain. Baik sambil menyelam minum air, ia merasa kesibukan tingkat tinggi dan kerepotan memompa air ASI tiap malam dan pagi hari, justru membawa faedah menggerus berat badannya tanpa harus berdiet secara khusus. Stok ASI. Pokoknya apa ya, kalau misalnya sekali mompa kan bisa sampai 250 sampai 300 mili. Ya, pokoknya ini kan disesuaikan dengan kebutuhan anak aku. Karena benar-benar ngurusin sendiri pada saat sekarang masih ASI, terus juga bangun dan begadang segala macam sendiri ya, mungkin itu. Serupa dengan Alyssa dan Ola, artis Gisela Anastasia pun tengah melewati fase-fase awal harus berpisah dengan sang buah hati, Gempita Naura Martin, untuk menjalani totalitasnya sebagai penyanyi profesional.
Demi dua kepentingan itu, istri Gading Martin ini harus menjalani kiat meninggalkan ASI untuk sang bayi. Cara ini dinilai Giselle adil, lantaran harus tetap bekerja di sela kesibukannya sebagai seorang yang tengah menyusui. Ambil off air, iya sedikit-sedikit yang di dalam kota. Kemarin di Jakarta ada pas yang Imlek gitu. Terus soalnya pernah ninggalin sehari semalam ke Solo untuk syuting produk. Ternyata susah, kasihan yang harusnya 2 malam aku obrak-obrak ininya PH-nya untuk 1 malam aja, pokoknya gimana caranya besok pulang gitu. Tapi memang ternyata bisa, jadi ya syukur deh pulang. Pengen aja ya, pas melahirkan seneng banget. Sekarang babynya udah umur 1,5 bulan, beratnya juga udah naik banyak karena aku kalau bisa sih pengennya ASI eksklusif minimal 6 bulan, kalau bisa lanjut. Jadi belum bisa diet-diet dulu, jadi maklum kalau badannya masih belum bisa balik-balik lagi, masih nyangkut 8 kilo. Masih ASI eksklusif. Jadi bisa ditinggal-tinggal gini karena aku udah stok, udah pump banyak di kulkas, di freezer. Giselle merasa beruntung. Di tengah himpitan kesibukan luar biasa antara kerja dan urusan rumah, tak jarang suami ikut membantu menjaga Gempita di malam hari. Kesigapan Gading sedikitnya membantu menenangkan hati Giselle yang tak jarang merasa kerepotan mengurus bayi.